Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sekarang tanggal 13 bulan Januari di penghujung awal tahun 2024. Nah, hari ini hari Sabtu. Kita bersama Pak Adi selaku trainer, kemudian 3 orang peserta dari PT HSL. Nah, memang ini karena memang waktu yang sangat singkat, karena memang PT HSL lagi bekerja juga, jadi kayaknya nggak bisa panjang-panjang untuk training. Makanya saya minta tolong Pak Adi hari ini memberikan satu ya semacam kayak kisi-kisi, kemudian tugas-tugasnya apa yang untuk bahan uji, kemudian untuk bukti relevannya apa. Saya minta tolong Pak Adi karena memang Pak Adi adalah saya lihat kalau untuk yang dalam hal ini yang paling kompeten untuk jadi trainer. Saya nggak bisa Pak. Uh, Terima kasih untuk Pak Adi sudah meluangkan waktunya hari ini bisa bergabung dan memberikan sedikit dan banyak ilmu yang nanti akan diperoleh oleh teman-temannya Mas Chandra di PT HSL. Semoga nanti juga ke depan lebih mudah untuk ujian dan lain-lain. Maka dari itu biar mempersingkat waktu, silakan Pak Adi memperkenalkan diri dulu Pak. Sebelum dimulai nanti langsung waktu dan tempat kami persilakan Pak Adi sudah saya jadikan co-host Pak, jadi aksesnya lebih banyak. Silakan Pak Adi. Oke, baik, terima kasih Pak Yupeter ya. Terima kasih buat teman-teman HSL apa ASL ya? HSL. Oh, HSL ya. Saya HSL kira ya. ASL. Ya. Ya. Terima kasih buat teman-teman ya dari timnya Pak Chandra dan Pak Jupiter yang sudah mengundang saya hari ini ya. Eh, Baik, saya izin kita kenalan dulu ya, mungkin biar ngobrolnya bisa lebih enak ya. Oke, sebentar. Oke, ya. My introduction by myself ya. My name is Adi Pramono. Ya, nama saya Adi Pramono. Ya. Call me Adi or Pram. Ya, boleh memanggil saya Adi ataupun memanggil saya Pram. Ya, boleh. Ya. Kemudian my country is Indonesia and Kota Balikpapan City atau di Kota Balikpapan. Ya. My address ya Street Jenderal Sudirman ya, number 3. Ya. Jadi saya tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, rumah saya ya, tepatnya di Kota Balikpapan ya. Oh, kemudian next, this my social media. Any WhatsApp, any Instagram, any TikTok, ya, any YouTube. Ya, jadi ini adalah sosial media saya. Your maybe access to follow ya information in my Instagram ya, my social media. Ya, jadi teman-teman bisa mengakses ya di sosial media saya untuk bisa belajar atau bisa sharing-sharing atau bisa menambah any knowledge. Gitu ya Pak Chandra ya. Mohon maaf ya kalau sedikit ya bahasa Inggrisnya nggak ini ya. Gitu ya Pak Ya Chandra ya. Pak, Pak siapa? Ya. Oke, my experience ya. PT Unity Tractor, job site Batu Kajang, field ya. This my position supervisor or chief mechanic. This join with PT TIS. This my position foreman produksi or mekanik ya. Kemudian nextnya this join to Trakindo ya. My position to supervisor ya. This Marji Purnama, my position to KTT, Kepala Teknik Tambang. Ya, kalau di konstruksi mungkin migas ya, itu ada nama superintendent, name superintendent. This last working ya,
saya terakhir bekerja di PT El Nusa, jobset di Chevron, ya, terus next to Talisman, ya, apa Island Sumatera Island ya. Jadi saya bekerja di El Nusa di beberapa proyeknya Exxon bisa ya, Petronas ya, TIS Malaysia, kemudian di Petro Cina ya, Bojonegoro ya. Mungkin kita nggak ketemu Pak Jupiter ya, karena saya juniornya Pak Jupiter nih ya. Hmm. This my daily activity, yes. My active to instructor, ya. So bidang pesawat angkut-angkut, kemudian construction scaffolding, ya. Any listrik system, to operator heavy duty, ya. Jadi ini salah satu kegiatan saya selain dari pada sebagai instruktur juga sebagai operator alat berat dan teknisi. Nah, this my experience to study ya, untuk sebagai narasumber ya. Ada di 6.593 jam ya semenjak online. Kemudian offline-nya itu ada di 32.970 jam. Jadi so any study saya udah mengajar tuh in class ya, mulai dari tahun dari 2005 sampai saat ini. Oke, ini pengalaman atau profil saya ya. Nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman ya. Oke, Pak Chandra ya. Untuk Pak Chandra boleh ya, ini Pak masuk. biodata saya ya. Nah, Iya, ini Pak. biodata saya ya. Oke, Iya, Pak. Pak Chandra boleh kita berkenalan dulu Pak. Mungkin di sini ada siapa saja boleh? Iya, Pak. Di sini ada Jin Dong Hai, ini Pak Mm-mm. yang pakai tas hitam. Ini Ya. operator hammer, Pak. Oh, siap. Ya, Operator keren operator ya. lifting, ya lifting Mm. sekalian hammernya ya. Yes. Kalau Oke. yang ini Song Mm-mm. Hong Ki, Mhm. ini operator genset, Pak. Oke. Sekaligus mekanik di kapal sini, Pak. Oh, Ya, Pak. good. Kalau yang ini Oke. Posri Ponsai, Pak, dari Masih Thailand, Pak. Pantai dari Thailand ya. Iya, Oke. Pak. Sebagai welder, Pak. Welder ya. Oke. Siap. Ya, baik ya. Pak, sifatnya untuk sifat ini adalah sharing session ya. They study in class online to preparation to uji kom ya. Ya, jadi preparation-nya kelas ini kita adakan untuk preparation-nya menghadapi nantinya untuk uji kom ya Pak ya. Iya Pak Chandra ya. Ya, Iya, jadi Pak. Siapa? kita sharing session ya. Oke, kita mulai dari yang untuk operator kerennya dulu boleh? Iya, Pak. Siapa? Ya. Oke, ya. Tes kompetensi ya, ini adalah kompetensi yang wajib dikuasai oleh seorang crane operator. Ya. Ini kompetensi ya to crane operator. Ya. Application ke safety ya in work ya, jadi bagaimana cara menerapkan keselamatan kerja di tempat kerja ya. Caranya bagaimana ya. Kemudian number two ya, preparation operation crane, jadi ada persiapan yang dilakukan sebelum mengoperasikan sebuah crane.
Number 3, operating crane mobile. Ya. Bagaimana cara mengoperasikan crane mobile ya? Crane hammer ya mungkin, maybe. Ya. Tapi kategorinya masuk di crane. Kemudian mengendalikan beban. Bagaimana beban tersebut ya? Kalau di crane itu ada hammer ya, apa namanya? Kalau kalau kita bilang itu di umum itu kepala babi ya, atau apa namanya? Eh, istilahnya kalau di konstruksi Pak, mungkin untuk jackhammer ya, jackhammer. Jadi jackhammer ya Pak Chandra ya, benar ya? Iya Pak, betul Pak. Ya, jackhammer. Ya, jackhammer itu adalah beban. Ya, beban. Ketika jackhammer itu dinaik dan turunkan, gimana supaya si kren tadi itu dan si jackhammer ini tidak memberikan efek atau dampak terhadap si kren tersebut. Ya. Berikutnya, last, ya, any reporting after operation crane. Ya, jadi yang terakhir adalah harus membuat laporan operasi kren. Laporan operasi kren yang seperti apa? Yang idealnya, yang baiknya. Oke, ini yang wajib diingat ya untuk seorang kren operator. Unit kompetensi yang pertama ya, this number 1 unit kompetensi ya, application safety ya. Ya. Jadi penerapan keselamatan di tempat kerja. Ya, jadi sebelum ya, before your activity ya, activity in lifting and operation to crane ya, any application to information. Jadi ada aplikasi jadi ada penerapan dari sebuah informasi ya, dengan cara melakukan yang namanya briefing ya. This step 1 dengan cara melakukan yang namanya briefing. This communication or through, jadi berkomunikasi terhadap semua kru ya. The topic to activity ya, activity this at work ya. Jadi membahas tentang aktivitas yang dikerjakan di tempat kerja. Contohnya aktivitasnya memasang paling ya. Sebelum memasang paling maka dilakukan yang namanya pre-job meeting. Ya. Dibahas di pre-job meeting. Nah, di pre-job meeting tersebut itu dibahas tentang apa? Any dangers. Kemudian ada pengendaliannya. Ya. Yang pertama bisa kita bahas tadi ya, langkah kerja. Kemudian bahayanya apa saja. Kemudian pengendaliannya ya. Apa saja dari urutan-urutannya. Kemudian penunjukan siapa yang bertugas untuk sebagai rigger, untuk sebagai crane operator, untuk sebagai pengawasan. Itu harus ditunjuk sesuai dengan personel kompetensinya. Ya. Kenapa? Karena kita bekerja di negara Republik Indonesia. Maka, ya, ini undang-undang regulation this number 1 years ya, tahun 1970 mengatakan penerapan K3 dengan cara apa? This any operation crane, any operation to lifting, any operation to job ya,
all operation regulation-nya tuh sesuai dengan SOP. Jadi pekerjaannya itu harus sesuai dengan SOP. Contohnya SOP yang di tempatnya Pak Chandra, itu ada SOP. Sebelum melakukan pekerjaan, maka membuat JSA. Ya, mau adanya izin kerja, memakai APD, ya, melakukan pemindahan beban sesuai dengan, putus ya Pak, ya, putus ya Pak Jupiter ya. Iya, makanya putus itu. Makanya direkam biar ini, makanya saya rekam biar biar stabil. Ya betul. Maaf ya, bahasa Inggris saya kacau balau ya. Ya ini kelemahannya sama trading sama pekerja ini kayak gini, Pak. Nanti Pak Jupiter Ya, Pak. boleh nanti di kisi-kisi yang saya punya nanti saya share ke Pak Jupiter, nanti Pak Jupiter bisa dibagikan ke teman-temannya ya. Oke, siap, siap, siap. Kalau memang itu bisa membantu nanti kita kasih. Oke, siap. Ini mau dilanjut lanjut atau di cut dulu, Pak? Cut aja dulu Pak. Cut dulu ya. Ya. Bentar, saya hubungin ini dulu. Oh, ini sudah masuk Pak. Udah masuk. Pak Oke, Chandra. oke, lanjut. Silakan, Pak. Ya. Ya, jadi ya terima kasih Pak Chandra ya. Mungkin bisa di off-kan aja kameranya mungkin Pak Chandra. Ya, iya Pak. Agak susah sinyal ya. Ya. Siap. Ya. Kita off-kan aja kameranya ya. Oke. Iya Pak, siap. Ya, jadi sebelum menjalankan suatu kegiatan maka harus ada SOP-nya. Berikutnya, ya SOP-nya termasuk di job meeting tadi, ya kemudian menjaga kebersihan, jangan sampai ada ceceran oli, ya melakukan P2H. Nah, ini salah satunya penerapan K3 di tempat kerja. Kemudian cara melakukan penerapan seorang crane operator, this operator crane wajib melakukan pemeriksaan. Wajib melakukan pemeriksaan supaya apa? Supaya mengetahui peralatan yang berbahaya dan berisiko. Jadi caranya dengan cara melakukan yang namanya P2H. Diperiksa mulai dari hooknya, mulai dari winch-nya, mulai dari engine-nya, mulai dari safety device-nya, all component at crane to wajib to inspection ya, or P2H. Nah, ketika kita melakukan inspeksi tadi, itu wajib kita cantumkan di dalam checklist. Ya, kita cantumkan di dalam checklist. Apa saja yang kita periksa, bagaimana kondisinya. Ketika kita mendapatkan peralatan yang rusak, maka kita harus memisahkan. Kita harus melaporkan kepada atasan. Supaya apa? Supaya atasan juga mengetahui, oh ternyata ada barang yang rusak. Oh ternyata ada material yang rusak. Maka itu harus dipisahkan supaya tidak digunakan kembali. Kemudian peralatan yang rusak tadi itu wajib diberikan tagging. Tujuannya adalah apa? Tujuannya itu supaya orang lain atau kru yang berada di situ tidak menggunakan peralatan tersebut. Itu fungsinya dari P2H.
Kemudian kalau mengantisipasi adanya yang namanya bahaya dan risiko. Apa itu bahaya dan apa itu risiko? Bahaya adalah sesuatu yang terdapat pada aktivitas, material, peralatan, lingkungan yang berpotensi dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Sementara risiko hasil dari bertemunya bahaya yang memiliki nilai. Jadi di dalam kegiatan lifting itu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan adalah yang pertama adalah yang berpengaruh peralatan itu sendiri. Yang kedua, jarak. Ya, jarak atau radius. Yang ketiga adalah landasan. Landasan. Yang keempat adalah personel. Yang kelima adalah tinggi angkatan. Keenam adalah lingkungan atau alam itu sendiri, cuaca. Ya, jadi seperti itu ya Pak Chandra ya. Kalau seumpama nanti ada pertanyaan dari asesor, ya, faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam kegiatan pengangkatan? Nanti saya berikan kisi-kisi juga ya Pak ya. Iya Pak, siapa? Lingkungan. Kalau kerennya itu berada di bars, maka lingkungannya karena dia di atas air, maka otomatis ketidakstabilan itu bisa bisa diterima, ya, bisa terjadi ketidakstabilan. Makanya di dalam sebuah kapal itu kalau kita ada konstruksi biasanya dibantu sama sebutkan ya Pak Chandra ya atau paku bumi ya. Iya Pak. Ya, depan belakang supaya mengantisipasi kalau ketika ada gelombang itu tetap stabil. Itu contohnya. Ombak, kemudian angin, ya. Kemudian lingkungannya masuk di pencahayaan. Makanya kegiatan pengangkatan itu wajib membuat yang namanya lifting plan, rencana pengangkatan. Rencana pengangkatan. Ya, kalau rencana pengangkatan itu tidak diaplikasikan, tidak dibuat, maka kegagalan. Kegagalannya kita balik tadi. Ya, itu gambarannya teman-teman. Ya. Ya, ini kita sudah. Ya. Ya. Contohnya bahaya yang terdapat pada mengoperasikan kren. Ya. Apa bahayanya? Melakukan pengangkatan melebihi dari kapasitas. Bahaya, bahaya Pak. Resikonya apa? Bisa jatuh. Itu bahaya. Contoh, lagi, bahaya menggunakan kren pada saat cuaca buruk. Example, operating crane ya, with weather, ya, bad weather dengan cuaca buruk. This danger, itu bahaya. This resiko, any accident. Bisa saja terjadi putus, guncangan, ya, any cannot stabilizing to crane, ya, tidak bisa stabil karena apa? Karena cuaca buruk, ya, kecepatan angin pengaruh.
Kemudian, ya, bagaimana cara melaksanakan prosedur tanggap darurat ketika terjadinya keadaan darurat? How to application procedure emergency. Ya. Any lifting, ya, pada saat kita melakukan lifting terjadi keadaan darurat. Ya. Procedure to emergency, number one, to stop operation, ya, to material, to save, kita simpan, kita letakkan pada posisi yang aman. Pada posisi yang aman. Ya. Hentikan segera aktivitasnya. Ya. Kalau kerennya itu bisa berjalan, maka kita parkirkan di tempat yang aman. Kalau dia boomnya masih position up, ya, naik, ya, maka kita posisikan low. Supaya apa? Supaya nanti pada saat low itu tidak menjadikan bahaya tambahan. Moving to master point, ya. Berjalan, ya, atau bergegas ke master point, berkumpul ke master point. Supporting to preparation equipment emergency. Ya. Membantu menyiapkan peralatan untuk tanggap darurat. Kalau dia menjadi seorang tim emergency. Ya. So, nutu personal emergency, ya, ERT, no, keep stay at master point, ya, waiting intro to bus master. Ya, jadi kalau dia tidak tergolong dalam tim emergency, maka dia tetap di master point sembari menunggu informasi yang diberikan dari bus master. Itu gambarannya, Pak. Ya, kalau terjadi keadaan darurat. How to operation, ya, how to operation to preparing crane. Ya. Bagaimana tata cara mempersiapkan pengoperasian crane? One, pre-job meeting with all crew. Ya. Ya. Pastikan izin kerja to approvement. Ya. Pastikan izin kerja kita sudah mendapatkan persetujuan. Inspection to equipment to appliance, ya, yang digunakan. Periksa peralatan yang mau digunakan by visual, ya, by listen, ya, atau meraba. Ya. Periksa, bisa melihat, bisa mendengarkan, bisa diraba. Contohnya melihat kondisi wire-nya. Cuma lihat kondisi kerennya secara fisik. Kita lihat. Kemudian meraba, apakah ada kebocoran, apakah kondisi hostnya, this condition host is good or no good. Apakah kondisi dari si host tadi, si host hidrolik itu kondisinya bagus atau tidak. Listen, ya, mendengarkan.
listen to noise, ya, noise to sound engine and hydraulic pump. Jadi mendengarkan suara yang dikeluarkan dari si engine dan hydraulic pump. Apakah ada kebisingan atau suara-suara yang janggal? Memilih peralatan yang sesuai dengan kapasitas atau SWL pada sebuah peralatan. Example, this SWL to crane, ya, this SWL to crane, ya, 25 ton to 5 tons, ya, sesuai dengan kapasitas beban kerja amannya. Ya. SWL to crane, ya, ada to 5 tons. Ya. So, lifting load the load, ya, bebannya up to 5 ton. Ya, jadi pengangkatan yang dilakukan ya untuk pemindahan beban itu di atas SWL 25 ton. Not recommendation. Ya, jadi tidak direkomendasikan. Kenapa? Ya, karena dia melebihi dari beban yang telah ditentukan. Suluk kapasitas suluk SWL to crane, ya, maybe you're locked at the cabin crane to any load chart. Ya, jadi kita bisa melihat kapasitas SWL beban kerjanya, ya, yang terdapat any available to cabin operator. Jadi kita bisa melihat ya kapasitasnya itu salah satunya bisa dilihat dari cabin operator, any at cabin operator to load chart. This load chart by visual, ya, by tagging or by monitor. Ya, jadi kalau kita lihat load chart itu ada berupa tagging tulisan, ya, dia di grafik, ya. Kemudian bisa kita lihat juga ada di monitor load moment at load moment indicator. Jadi kita bisa melihat kapasitas crane, kerja crane dengan radius berapa, kita bisa mengetahui dari load chart, dari load moment indicator. If not load indicator, ya, not load chart, no operation. Ya. Jadi di dalam kegiatan pengangkatan, kalau di dalam crane tidak ada namanya load chart, tidak ada namanya load moment indicator, crane tersebut tidak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan. Why? Kenapa? This regulation at Lawler, ASME. Jadi regulasi ini sudah ditetapkan oleh Lawler, Lifting Operation, Lifting Equipment Regulation. Ya. Kemudian ada di ASME, ya, American Standard Mechanical Engineering. Kemudian this regulation in Indonesia, any Permenaker Trans number 8, ya,
nomor 8, this years pada tahun 2020 mengatakan ya, kelayakan sebuah pesawat angkut itu harus sesuai dengan kelayakannya. Ya, makanya untuk kelayakan kita bisa lihat dari adanya tagging kapasitas atau kemampuan dari suatu alat tersebut. Jika tidak ada, maka tidak boleh dilakukan. Ya, digunakan. Ya. Oke, berikutnya ya next ya. Melakukan function test. Before to operating crane, operator crane ya, wajib melakukan two function test, up and down, swing, wire slack, ya, wire down, wire up. So, ya, untuk memastikan crane tersebut berfungsi dengan baik. Berikutnya, melakukan observasi area kerja. Test your locking to all area. Ada hambatan atau tidak? Any problem? Ada rintangan atau tidak? Ya. Any condition? Ada kondisi yang tidak baik atau tidak? Dengan cara melakukan yang namanya observasi, melihat. Ya. Memastikan hand signal terlihat atau tidak terhalang. Ya. Ya. So, operator crane to locking rigger. No locking rigger may be your radio or HT. Jadi kalau nanti tidak ada rigger atau riggernya tidak terlihat, maka bisa gunakan yang namanya HT. Itu dia, Pak. Ya. Jadi komponen-komponen yang bisa diberikan jawaban kepada si asesor. Nah, after your preparation, after your function test, maybe your setup, boom length, or sudut to available to locat. Jadi kita men-setup ya di mana barang tersebut yang mau kita angkat ya sudutnya itu harus sesuai dengan tabel locat yang telah tersedia. Memastikan beban yang diangkat dalam kondisi yang stabil. Jadi kalau beban yang kita angkat tidak stabil maka no lifting. Apa yang membuat ketidakstabilan? Apa yang membuat ketidakstabilan pada saat pengangkatan beban? Peletakannya, Pak. Ya. Peletakannya. Ya. Jadi pembagian dari atau penempatan liftingnya. Ya. This length, ya, panjangnya 100% contoh. Ya. Maka ketika kita melakukan pengangkatan, ini harus dibagi dua. Di sini bisa 10, di sini 10. Ini 80. This balance. Ya. Jadi imbang. No recommendation to. Ada 20, this 10. Ya. Ya, jadi di sini 20, di sini 10. No balance. Ya, jadi
ketika kita melakukan pemindahan beban, pastikan bebannya yang mau kita angkat itu stabil. Ya. Dengan cara apa? Melakukan pembagian. Ya. Harus dipasang di bagian-bagian yang memang itu bisa membuat kestabilan. Berikutnya, dapat melakukan pemindahan beban dan meletakkan beban yang diangkat sesuai dengan hand signal. Ya, jadi, seorang crane operator mengikuti follow to rigger. Jadi, ketika kita melakukan pengangkatan, crane operator itu harus mengikuti arahan dari seorang rigger. Ya, itu gambarannya, Pak. Ya. Pak Chandra, mungkin ada yang ditanyakan, Pak. Mungkin dari teman-teman, silakan, Pak. Mulai dari Pak Chandra dulu. Mungkin bisa dibantu, Pak. Silakan, Pak Chandra. Jika ada yang ingin ditanyakan. Pak Chandra, masuk suara saya, Pak? Mungkin? Atau ada gangguan? Ya, Pak. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Pak? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak, Pak? Iya, semboyan pun apa? Hah? Iya, semboyan yang pun apa? Sibuk dong, naik guna. Dia bilang itu dengar, bisa dengar bagaimana mukanya. Enggak sih, Pak. Enggak ada, Pak. Belum ada yang ditanyakan, Pak. Nggak ada? Oke. Iya, Pak. Oke ya, kita lanjut ya. Iya, Pak. Oke, sebentar, izin. Ya. Oke, kita lanjut ya. Mention all component crane. Ya, sebutkan bagian-bagian dari komponen crane. Start with hook, main hoist, to anti-two block, counterweight, cabin, direction control valve, crawler or pedestal, tire, wire rope or wire sling, winch drum, all component, all part available to crane. Ya, jadi bisa disebutkan bagian-bagian crane sesuai dengan yang ada pada crane Bapak. Itu gambarannya, teman-teman. Ya. Ini, this joystick to operating boom up, boom down, wire up, swing. Kemudian bagaimana cara mengendalikan beban?
pada saat aktivitas pengangkatan. Supaya kren ini tetap stabil, maka beban wajib dikendalikan. Bagaimana caranya? Yang pertama kali adalah Anda melakukan yang namanya identifikasi pada beban dulu. Ketahui dulu bebannya. Ya. Contoh bebannya yang mau diangkat adalah jackhammer. Jackhammer. Setelah nanti Anda ketahui nama bebannya, jackhammer, kemudian lihat dari bebannya tersebut, dimensinya atau bentuknya. Setelah nanti Anda lihat bentuknya, kemudian Anda identifikasi lagi dari beratnya. Sehingga ketika kita tahu berat tersebut, maka kita bisa memastikan dan kita bisa menyesuaikan apakah barang tersebut itu bisa diangkat atau tidak. Sesuai dengan nanti tabel load chart. Itu gambarannya teman-teman. Ya. Ya. Oke. Ini. Sebutkan safety device atau perangkat keselamatan yang terdapat pada sebuah kren. Apa saja peralatan tersebut ya, yang terdapat di kren Bapak? NESD, emergency shutdown, safety latch, anti-two block, safety belt. Itu adalah bentuk-bentuk alat keselamatan yang ada pada sebuah kren. Stopper boom. Nih ya, sebentar ya, saya coba tampilkan ya video ininya ya. Untuk bagian-bagian kren ya. Boleh Pak? Oke ya. Krentis mode lattice ya, crawler crane. Safety device crane ya, any stopper boom ya. The function over sudut over the degrees derajat ya. Jadi dia membatasi fungsinya, dia membatasi jika terjadinya kelebihan atau over derajat ya, kelebihan untuk ke belakangnya. Berikutnya safety latch ya. Safety latch ya. Any safety latch to crane, this safety latch ya, safety device at crane. Jadi fungsi dari safety latch ini adalah untuk mencegah agar barang atau wire yang diikatkan di sini atau webbing sling tidak jatuh atau tidak terlepas. Ya, di safety latch. Next, safety device at crane. Any anti to block at crane. Ya, jadi di crane itu ada anti to block. Ini fungsi dari anti to block ya, untuk membatasi agar tidak terjadinya overlifting. Ya. Ya, kemudian
untuk seorang crane operator, dia harus bisa membaca yang namanya load chart. Ya. Dia harus bisa membaca yang namanya load chart. Ya. Dia harus bisa membaca. Ya. This load chart is any radius. Radius itu jangkauan. Ya. Jangkauan. Semakin jauh jangkauannya, maka semakin ringan barang yang dapat diangkat. Ya, semakin ringan barang yang dapat diangkat. Tapi ya, jika jangkauannya semakin pendek, maka barang yang dapat diangkat semakin berat. Itu secara horizontal. Secara vertikal, ya, secara vertikal ada semakin tinggi angkatan maka semakin ringan. Ya. Semakin tinggi angkatan akan semakin ringan. Ya, jadi ini cara membaca sebuah locat yang terdapat pada sebuah crane. Ya, cara membaca locat pada sebuah crane. Saya ulangi ya. Cara membaca locat pada sebuah crane. Yang pertama kita bisa lihat di sini ya, jenis locat. Ada jenis grafik ya atau jenis tabel, kemudian ada yang locatnya berbentuk load moment indicator atau monitor. Ketika kita mendapatkan locat yang tabel locat seperti ini, kotak-kotak, ini tabel locat ya masuknya. Di sini ada working radius. Working radius itu adalah jangkauan yang bisa dijangkau oleh suatu crane dalam posisi horizontal, dalam posisi memanjang. Ya. Sementara ada di 10.5, 14. Ya. Ini menandakan adalah tinggi boomnya. Nih, tinggi boomnya. Ya, kalau yang tadi ini adalah horizontalnya, kalau yang ini itu ada tinggi boomnya. Nah, jarak yang terdekat dapat ditempuh oleh sebuah crane adalah 3 meter. Ini jarak yang terdekat. Ya, maka dengan tinggi angkatan, tinggi boomnya ya 10.5 meter, dia dapat mengangkat beban 25 ton. Ya. Contohnya seperti ini ya. Dengan jarak tinggi boomnya ya, itu 10 meter tinggi angkatannya dari lantai, dia mampu mengangkat 25 ton. Akan tetapi semakin tinggi boomnya, kemudian semakin tinggi angkatannya, maka barang yang dapat diangkat adalah semakin ringan. Ya, jadi kalau boomnya ini semakin tinggi, wire-nya itu semakin tinggi, maka barang yang dapat diangkat semakin ringan. Tapi kebalikannya, boomnya semakin tinggi, tapi kalau titik angkatnya, wire-nya itu tidak tinggi, maka bukan semakin ringan, bisa berat yang dapat diangkat. Ya. Jadi inilah cara membaca locat yang wajib dikuasai oleh seorang operator crane. Itu teman-teman ya. Seperti itu Pak Chandra untuk yang di crane operatornya. Intinya adalah membaca locat, bagian-bagian crane, ya. Kemudian mengendalikan bebannya, itu bagaimana mengoperasikan crane-nya, sebelum mengoperasikan crane apa yang harus dilakukan. Seperti itu Pak Chandra gambarannya. Silakan jika ada yang ditanyakan untuk yang crane operator silakan.
Pas. Ya. How to reporting to operation crane or how reporting to after lifting. Ya. Bagaimana cara membuat laporan hasil kerja yang baik, yang bagus. Ya. Before to reporting, ya, please your visual check, ya, visual check material or load, ya, after lifting. Jadi periksa kembali peralatan material yang diangkat tadi atau beban yang diangkat. Ya. Please your match to manifest. Ya. Jadi tolong cocokkan, ya, tolong cocokkan nanti kalau ada melakukan pengangkatan, tolong cocokkan barang yang Bapak pindahkan, barang yang Bapak angkat, ya, dengan manifestnya. Kemudian, please communication to report supervisor to finish the job. Ya. Jadi komunikasikan pekerjaan kepada atasan ketika pekerjaan telah selesai. Visual check condition equipment crane after operating. Ya, jadi periksa kembali peralatan yang telah digunakan. Crane-nya bagaimana? All condition. Semua kondisinya. Maybe you're leaking at hose, you're looking to wire at drum to bertumpuk-tumpuk, no corroded or any broken, ya, after lifting. Next, ya, please your closing to work permit. Ya, jadi tolong ditutup izin kerjanya. Ya. So, you're not closing work permit to status at work permit to open. Keep open, tetap open, Pak. Ya. Ya. Oke. Number 5. Ya. After to lifting, ya, please your create, ya, activity at daily activity. Jadi mohon ditulis, ya, setelah kegiatan itu selesai mohon ditulis di buku harian atau buku kegiatan lifting. Ya. Any create to daily activity that holy, ya, item, name, load, nama barangnya, clock, jamnya. Please maybe cantumkan nomor permitnya, nomor izin kerjanya, this daily activity. Jadi mencatat hasil pekerjaan yang dilakukan di dalam buku kerja. Function to daily activity to reporting to audit inspector crane. Ya, jadi fungsi dari buku aktivitas yang kita buat itu adalah nanti mempersiapkan kalau ada
pemeriksaan atau audit dari inspektor kren. Seperti itu Pak Chandra. Kira-kira. Silakan Pak Chandra. Ya, ada yang ditanyakan silakan. Iya Pak. Ya. Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Iya Pak, siap Pak. Berarti udah apa ya? Kalau nggak ada berarti udah alhamdulillah sudah paham ya. Siap Pak. Ya. Jadi yang tadi itu adalah kisi-kisi atau seputaran yang ditanyakan oleh asesor ya untuk seorang operator kren ya. Kita lanjut ya, boleh? Sebentar. Ya. Ini ada satu pertanyaan yang biasanya yang sering dilontarkan sama asesor. Ya. Oke. Yang tidak diizinkan dalam pengoperasian kren. Apa saja? Ya. Yang tidak dibolehkan, diizinkan dalam pengoperasian kren. Ya. No recommendation to operation crane. One, lifting over capacity. Ya, ini nggak boleh. Ya, jadi mengangkat beban melebihi dari kapasitas. Kapasitasnya kren SWL-nya. To moving to the load, ya, cross this personnel, ya, melakukan pergerakan, ya, melintasi di atas personel, ya, di atas ada orang, ya. Jadi no recommendation, tidak disarankan menggerakkan, no recommendation the load to crossing, ya, atau melintasi, ya, up to personnel, ya. Jadi tidak disarankan untuk melintasi, ya, melakukan pergerakan, ya, pemindahan beban di atas yang terdapat di atas seseorang atau pekerja. The position body the position it's under load. Nah, jadi memposisikan tubuh atau memposisikan diri di bawah barang yang sedang diangkat. Directs the load this condition miring, ya, nggak boleh mengangkat beban dalam kondisi yang miring. This landasan to stand atau landasannya kren itu pada saat posisi miring. Terus ada perbedaan level, itu nggak boleh. Kemudian digunakan untuk menderek, ya. No recommendation crane to direct, to wire to direct to ya, horizontal, ya, horizontal position to crane to direct. Ya, jadi crane tersebut itu tidak boleh menarik, ya, digunakan untuk menarik secara horizontal. Crane just available just to operating, ya, lifting, vertical to standing load, ya, menahan beban, ya,
itu hanya digunakan untuk menahan beban, mengangkat dan memindahkan barang secara vertikal, naik dan turun. No recommendation to crane to direction to position horizontal. Jadi ketika si crane tersebut itu mau digunakan untuk menarik itu tidak boleh. Ya, menarik secara horizontal. Contohnya seperti ini. Ini example. Ya. This crane ya, position the position wire. No recommendation. This recommendation at crane to liftingnya. Ya, to position vertical. No position horizontal. Ya, jadi referensinya adalah crane tersebut, ya, crane tersebut itu digunakan ya hanya mengangkat secara vertikal. The position vertical its crane and recommendation. Not recommendation lifting position the horizontal wire. Jadi posisi wire ya secara horizontal itu tidak boleh. Ya. Nih ya. Jadi posisi untuk crane digunakan untuk menarik secara horizontal tidak boleh. Dia hanya menggunakan atau menarik pada saat tegak lurus. Tuh teman-teman ya. Oke. Next. The lifting load ya. Wire rope in condition longgar ya. Ya, jadi tidak disarankan ya, pada saat melakukan pengangkatan beban itu wire-nya terlalu area ya. Jadi si hook tadi itu sampai mengenai lantai. Posisi wire yang ada di crane ya, ini jadi kendor. Otomatis kalau jadi kendor, maka wire yang ada di winch ini akan menjadi kendor juga. Ketika dia ditarik, ini tidak menyusun kembali seperti semula. Ada nanti bisa menjadikan wire tersebut itu bisa menjadikan tumpuk menumpuk, akhirnya tidak langsung itu yang dapat menyebabkan kerusakan pada sebuah wire yang terjadi pada sebuah crane. Ya. Jadi itu gambarannya teman-teman untuk yang operator crane. Silakan jika ada yang ditanyakan silakan ya. Gak ada yang Boleh Pak ditanyakan sih, Chandra? Pak. Ya. Iya, Pak. Untuk operator kerennya cukup sih, Pak. Cuma kendala bahasa juga nih. Oh, Iya, Pak. ya. Iya. Mungkin nanti Jadi saya sepakat. kasih ini ya, kasih Iya. apa ya? Mungkin yang apa ya namanya materi yang translate Inggris ya mungkin ya Pak. Iya. Ya. Kalau operator genset sama hammernya itu Chinese, Pak, Mandarin, Pak. Yang Oh, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, Pak. Iya. yang bahasa Indonesia enggak apa-apa ya? Ya, Pak. Ya, nanti biar tim kami untuk translate ke Chinese. Oh, ya, sudah siap kalau gitu ya. Hmm. Ini Ya, Pak. Siapa? ada dua bahasa ya. Iya, Pak. Oke, berikutnya kita akan operator genset ya. Atau kita mau break dulu Pak, mungkin? Welder dulu nggak apa-apa, Pak. Welder. Welder ya. Sebentar Iya, ya. Pak. Ya, orangnya standby di sini welder ini. Oh ya. Oke, sebentar ya. Saya izin dulu.
Sebentar ya. Oke. Ini adalah kompetensi yang wajib dikuasai oleh seorang welder. Ya. This preparation to working at workplace, ya, tempat kerja. Ya, jadi melaksanakan persiapan tempat kerja. Apa yang harus dilaksanakan? Yang pertama adalah melakukan observasi, melihat kondisi lingkungannya, di mana kita mau melakukan pengelasan. Jangan sampai nanti pengelasan tersebut itu dekat dengan adanya tangki solar, adanya kegiatan pengecetan. Itu nggak boleh. Kita siapin dulu alatnya. Kita siapin dulu alatnya. Kalau di welder ini nggak terlalu banyak ya yang ditanyakan. Tapi poin-poin pentingnya, biasanya daily aktivitasnya. Jadi sebelum kita melakukan persiapan atau melakukan pengelasan, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita lihat dulu area kerjanya. Area di mana kita akan melakukan pengelasan tersebut. Ya, jangan sampai kita melakukan pengelasan dekat dengan yang namanya posisi limbah B3, penyimpanan. Jangan sampai kita melakukan pengelasan di bawahnya ada tangki fuel, atau di bawahnya tabung. Ya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau nanti itu contohnya adalah di palka kapal, kita las di bawahnya kosong tangkinya, itu nggak boleh sebenarnya prosedurnya. Harus dibuka semua palkanya, manhole-nya. Supaya apa? Supaya uap panas yang dihasilkan dari pengelasan tadi itu bisa terbuang. Kenapa? Kalau uap panas terjebak di situ, otomatis uap panas itu akan memberikan yang namanya tekanan. Tekanan kalau tidak dikendalikan akan menjadi ledakan. Makanya pernah kita lihat salah satu welder, ya, ketika mengelas di kapal, di atas kapal itu, di main deck kapal, tiba-tiba meledak. Kenapa? Karena uap panas yang dihasilkan dari lasnya tadi itu memberikan efek terhadap udara yang dikompres akibat panas di dalam suatu ruangan tersebut. Kalau panasnya dikeluarkan, otomatis akan menjadi ledakan. Kita siapin dulu tempatnya. Ya, kita eliminasi kalau nggak bisa. Ya, kalau bisa dieliminasi, kita hilangkan sumber-sumber bahaya. Kalau nggak bisa dihilangkan, disubstitusi dengan cara substitusi, dikurangi. Contohnya kalau ada weldingnya tadi itu melakukan pengelasan di dekatnya yang namanya tangki fuel, ya, kita harus melakukan pengelasan. Contohnya ada pipa bocor, kita harus mengelas di situ. Sementara di bagian di situ ada yang namanya tangki fuel, apa yang harus dilakukan? Kalau kita eliminasi kan nggak bisa tangki fuelnya. Pekerjaannya nggak bisa kita lakukan di situ. Maka dengan cara lain adalah dibuat pembatas. Contohnya dibuat barrier pembatas. Ya. Pembatasnya jangan terbuat dari plat, tapi dari yang namanya adalah papan atau triplek dibatasi. Atau kalau perlu lagi itu dikasih fire blanket. Ya, dikasih fire blanket, selimut. Peselnya tadi, tabungnya tadi, tangkinya tadi. Sehingga uap panas tidak menghasilkan panas atau memberikan rambatan panasnya kepada si
tabung tadi atau tangki tadi. Ya. Setelah kita eliminasi, substitusi, engineering control tadi, berikutnya adalah administrasi kontrol, yaitu menetapkan prosesnya. Prosesnya mungkin dari cara motongnya, mungkin disiapkan ya, disiapkan kabelnya, dipasang masanya, ya, atau groundingnya, kemudian disetting ampernya, pakai ampere yang rendah, dilihat dari kondisi yang mau kita las. Kemudian sebelum kita melakukan itu setting tadi, pakai baju las, pakai topeng, jangan pakai hanya kacamata las. Kenapa kacamata las tidak boleh dipakai? Ya, masih tidak sesuai. Kenapa? Karena kacamata las hanya melindungi mata saja, tapi tidak melindungi yang namanya wajah. Kalau wajahnya tidak dilindungi, otomatis apa yang terjadi? Iritasi. Makanya harus dilindungi. Makanya ketika kita melakukan pengelasan, itu sebaiknya pakai kaplas. Ya, pakai kaplas. Yang kedua, ya, usahakan ketika kita melakukan pengelasan itu ada blower. Ya, ada blower. Ya. Apa tujuannya di blower? Supaya membuang asap. Ya. Supaya membuang asap. Ya. Ketika kita melakukan pengelasan kan ada asap. Nah, asap tersebut kalau itu tercium atau terhirup kepada diri pekerja, apa yang terjadi, Pak? Paru-parunya rusak nanti. Makanya setiap pengelasan itu idealnya diberikan blower supaya asapnya tadi hasil pengelasannya itu tidak berkumpul atau tidak terhirup. Itu. Ya. Berikutnya merencanakan desain dan konstruksi perakitan sambungan. Ya. Dilihat dari desain gambar, ukurannya, ya. Disetting. Disetting dulu Pak, dicocokkan. Ya. Kemudian pertama kita las satu atau dua titik supaya peralatan tadi yang sambungan kita mau las itu bisa kita setting kurangnya kemana berdasarkan dari menggunakan yang namanya water pass. Kemudian kita atur harus pakai kawat yang berapa. Kita sudah las ya 1, 2 kita setup ya posisinya ya. Ketika kita sudah setup kemudian kita las secara permanen. Nah, kita las permanen. Terus dilas, kemudian setelah kita dilas ya, baru kita melakukan yang namanya finishing. Ya, kita lihat di situ ada lubang atau tidak ya. Habis dilas kemudian kita cetak-cetok ya, dilihat ada lubang atau tidak. Kalau ada lubang kita las lagi. Terus sampai selesai, kemudian kita yang namanya ratakan, rapikan. Ternyata nanti setelah kita rapikan ternyata ada yang bolong, maka harus diperbaiki ya. Nah, dengan cara apa? Ya mungkin tadi yang posisinya di bawah ada tangki dilapisin dengan yang namanya fire blanket supaya tidak ada rambatan. Itu harus dibersihkan dulu. Membuat sambungan las fillet ya sesuai dengan WPS untuk pengelasan plat ke plat, pipa dan plat ke pipa sesuai dengan proses pengelasan. Biasanya kalau yang untuk yang penyambungan ya itu kita pakai alat bantu ya. Contohnya adalah kita tag dulu, kemudian kita ratakan ya. Ujung-ujungnya itu kita ratakan, kita rapikan dulu. Itu gambarannya.
ya. Membuat sambungan LAS Kempi ya, grup ya sesuai dengan WPS work ya, untuk pengelasan plat ke plat. Kita atur, Pak. Ya. Kita atur sesuai dengan kegiatannya atau sesuai dengan plat yang mau kita las ya. Kita las sesuai dengan desain gambarnya. Ketika kita melakukan pengelasan atau melakukan pemotongan ya, pemotongan blender tadi ya, itu kita wajib perhatikan lingkungan ya. Ketika kita mengelas juga kita harus perhatikan. Kalau bisa arah angin juga kita perhatikan supaya apa? Supaya tadi si asap dari hasil pengelasan juga kita wajib kita lihat. Kemudian pipa atau plat yang kita mau las ya, apakah platnya atau pipanya itu keropos, kita lihat dulu. Itu gambarannya untuk operator las atau welder. Silakan Pak, sampai di sini. You guys, question? Sip. You speak. No question. No question? No question? No. 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 Pak Chandra, jadi nanti kalau ujian Pak Chandra dampingin ya? Iya Pak, paling saya dampingin sambil didampingi translator juga Pak paling Pak. Oh gitu. Mudah-mudahan Iya, lah lulus semua lah ya. Iya Pak. Jadi penerapan K3-nya sih Pak sebenarnya yang diterapkan di pengelasan ini pakai baju air blanket mungkin atau pakai baju las ya. Kan selama Iya, ini Pak. kan pengelasan mereka pakai baju coverall aja tapi tidak pakai baju las ya. Iya Pak. Nah, tuh itu di dalam sertifikasi nggak boleh, tetap harus pakai baju las. Helm itu pun bukan helm yang biasa ya, tapi helm yang khusus untuk ngelas, kaplas gitu ya. Kemudian kalau sudah ada kaplas mungkin bisa ditambah dengan yang namanya ya, kacamata. Ya, tidak boleh mengelas tanpa menggunakan kaplas, itu nggak boleh Pak. Ya, seperti itu ya Pak Chandra. Iya Pak. Iya Pak, kopi Pak. Oke, kita lanjut ke yang operator genset boleh? Ada sudah Iya Pak, personelnya? boleh Pak. Iya Pak, boleh. Oke, ke operator genset ya. Siap Pak. Kalau peraturan kerja aman tadi sudah ya preparation-nya ya. Iya Pak. Ya. Oke. Ini sama seperti emergency ya. Pada saat kita melakukan yang namanya operation genset ya, sebagai operator kita harus mengetahui dulu apa sih bahayanya di generator tersebut. Ya. Yang pertama bahayanya itu ada bahaya kebisingan, suara yang ditimbulkan. Yang kedua itu ada bahaya listrik. Yang ketiga ada bahaya panas. Yang keempat ada bahaya vibration, ya, yang dihasilkan getaran yang dihasilkan dari genset tersebut. Kalau itu kita mengetahui bahaya, maka kita wajib melakukan pengendaliannya. Ya. Pengendaliannya tadi, kalau di Indonesia itu ada hierarki kontrol, eliminasi. Kalau eliminasi kita tidak bisa, maka kita dengan cara mengurangi. Kalau mengurangi saja tidak bisa, maka kita lakukan modifikasi atau engineering control.
Kalau engineering control tadi itu tidak bisa, buat SOP. SOP tadi itu tidak bisa, maka pakai APD. Kalau APD tersebut itu tidak bisa untuk melakukan pengendalian bahaya tadi, ya, apa yang dilakukan? Dihentikan pekerjaannya, Pak. Nggak boleh. Ya. Pekerjaan kalau itu masih memiliki potensi bahaya, tidak bisa dikendalikan menjadi resiko yang rendah, maka tidak boleh kegiatan tersebut. Ya, jadi kalau nanti sebagai operator genset kita harus mengetahui dulu. Ya. Nah, sebelum kita mengoperasikan genset, ya, ada baiknya kita melakukan reporting dulu ke Busmaster. Ya. Cap, ya. Izin saya mau switch genset. Ya. Izin saya mau switch genset. Apa yang pertama kali kita lakukan adalah ya, melakukan pemeriksaan P2H, cek olinya, cek air akinya, ya, cek kondisi visual belnya. Ya. Setelah kita cek, kemudian kita running. Ya. Jadi kalau genset ini berbeda ya. Kalau genset ini berbeda, tidak membutuhkan izin kerja, ya, tidak membutuhkan izin kerja. Ya kalau di genset, tidak seperti di crane. Ya kalau crane itu kita membutuhkan izin kerja, tapi kalau genset tidak. Ya, dia izin ke personelnya adalah izin untuk izin untuk melakukan pekerjaan di semua area. Ya. Dan kemudian izin kerjanya adalah penunjukan atau surat penunjukan dari manajemen yang memberikan wewenang terhadap pengoperasian generator tersebut. Itu perbedaannya, Pak. Ya. Ketika kita sudah melakukan pengecekan, kemudian kita nyalakan. Ya. Kita nyalakan. Jangan nyalakan buru-buru. Ya, ada genset yang sifatnya seperti atau karakternya menggunakan yang karakter Eropa, dia harus membutuhkan pemanasan dulu, ya. Ada yang genset yang ada di Asia khusus untuk yang tipe panas nggak perlu dipanasi, dia secara otomatis. Kita lihat dulu dari spesifikasi dari genset. Ketika ada keadaan darurat, maka hentikan segera, kemudian melaporkan, ya, kemudian melakukan pengecekan kembali, ya, pasang loto kalau kita mau melakukan perbaikan, kemudian melakukan perbaikan penggantian alat agar kondisi atau yang genset tersebut itu bisa aktif kembali. Ya, oke. Kalau ini keadaan darurat ya, tadi sama ya, berkumpul ke master point ya, maka segera hubungi tim medik ya. Jika kondisi tidak aman, maka mengamankan peralatan. Kumpul ke master point. Oke. Sebutkan prosedur bagaimana cara melakukan how to procedure ya. How to procedure to inspection panel kubikel. Jadi sebutkan prosedur bagaimana cara melakukan pengukuran panel listrik. Ya. Karena sebelum listrik yang dihasilkan dari generator tadi kita supply ke perangkat atau peralatan listrik dan instalasinya, maka masuk dulu melalui dari panel listrik. Ya. Yang pertama, adakan pre-job meeting, komunikasikan, dan usahakan jangan bekerja sendiri. Ya. Harus didampingi atau harus berdua. Supaya apa? Supaya nanti pada saat melakukan pekerjaan tadi, itu tidak terjadi sesuatu atau ada yang orang mengetahui.
persiapkan alatnya, APD-nya yang digunakan. Kemudian prosedur untuk suite, tadi idle dulu, kemudian kita shuttle-kan, ya. Setelah kita shuttle-kan, kemudian baru kita switch ke genset yang akan digunakan. Ya. Kemudian cara mematikannya gimana? Ya. Idle-kan dulu, jangan langsung pencet ISD dalam kondisi yang tinggi. Ya. Kemudian ketika kita memasuki ruang genset, maka apa yang harus dilakukan? Pertama pakai APD, yang kedua nyalakan lampu. Kalau di satu perkapalan itu kan di kapal atau di bus, ya di ruang genset itu harus ada lampu. Ya lampunya pemberitahuan warna kuning biasanya. Ya kita pencet di situ, menandakan bahwasannya ada seseorang yang terdapat di ruang genset. Setelah kita pakai APD, kemudian apa yang harus kita lakukan? Wajib menggunakan yang namanya gas detektor untuk mengetahui si ruangan tersebut kondisinya seperti apa. Ada asap kah? Ada H2S-nya mungkin, ada kondisi di mana udaranya. Ya. Jadi sebagai operator genset tidak langsung merta-merta langsung running, enggak Pak. Tapi kita prepare dulu Pak. Masuk, nyalakan lampu kalau di engine room ya. Itu kalau yang di kapal. Lakukan pengukuran. Setelah kita lakukan pengukuran, kita update di buku Pak. Jadi itu gambarnya teman-teman ya untuk operator genset harus diupdate kondisinya ya. Bagaimana cara melakukan preventif ya? Pada peralatan listrik tentunya di genset itu ada panelnya ya. Disimpan ya di tempat yang aman ya. Kalau itu peralatan yang tidak digunakan ya. Mungkin seminggu sekali dibersihin debunya ada di panel-panel. Kemudian ya tetap diisi pada logbook. Ini untuk operator genset. Ya, jadi prosedur untuk pengoperasian ya saya rasa sudah diketahui ya oleh semua operator ya, terutama mungkin dari timnya Pak Chandra itu sudah banyak ya dilakukan ya. Karena juga merangkap juga sebagai mekanik ya, mungkin Pak Chandra ya untuk krunya Iya, ya. Pak. Jadi lebih banyak mengetahui lah, lebih banyak istilahnya kalau ditanya sama asesor itu lebih mengetahui skop pekerjaannya daripada asesornya mungkin. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Itu adalah prosedurnya. Biasanya prosedurnya kalau genset suite itu sudah diketahui, tapi prosedur untuk memasuki suatu ruangan tersebut itu yang hampir-hampir yang kita terlupakan. Contohnya masuk aja, set. Padahal itu ada prosedurnya. Prosedurnya adalah nyalakan lampu, informasikan dulu ke busmaster. Busmaster, saya masuk dulu atau informasikan ke safety officer, Pak Chandra, saya mau masuk ke ruang genset. Ya. Setelah diinformasikan, kemudian kita nyalakan lampunya. Ya. Nah, setelah kita nyalakan, kita wajib mengukur kondisinya. Ya, pakai APD tadi. Kemudian kita wajib mengukur kondisinya. Apakah kondisi di ruang engine room itu sesuai dengan yang telah ditetapkan seperti ruang terbatas, pencahayaannya, kemudian suaranya, kebersihannya, itu harus diukur dulu.
Seperti itu. Baru setelah kita ukur, baru kita melakukan pekerjaan. Mau itu switch genset, mau itu cuma monitor, gitu. Seperti itu Pak Chandra. Ya, kalau untuk si operator genset. Silakan Pak. Bertanya. Iya, Pak. Ya, Ya. kalau kita di genset itu kan kita akan mengukur ya, mengukur Iya, voltasenya, mengukur HZ-nya ya. Nah, kita iya, bisa Pak. terbantukan dari indikator-indikator yang ada pada sebuah genset tersebut. Kalau nanti indikator tersebut itu low, itu biasanya ditandakan dengan adanya bunyi yang aneh atau power yang diperoleh atau dikeluarkan dari sebuah genset tersebut itu berkurang. Gimana cara ngukurnya? Ya, pakai peralatan yang sesuai. Ya, untuk mengetahui keakuratan pakai alat yang sesuai, jangan yang tidak sesuai dipakai. Gitu. Kemudian di setiap genset itu wajib memiliki yang namanya kabel grounding. Apa fungsi dari kabel grounding? Fungsinya adalah membuang listrik statis ke bumi. Kemudian ya, di genset juga memiliki yang namanya PHB, panel hubung bagi dan panel hubung cabang. Tadi seperti yang kita gambarkan di kapal itu ada namanya panel incoming. Benar ya? Kemudian nanti ada panel yang diperuntukkan untuk pompa, akomodasi, segala macam. Kemudian instalasi-instalasi tadi, peralatannya, kemudian perlengkapannya, contoh peralatan itu seperti yang di genset ya, peralatan itu suatu peralatan yang bergerak apabila mendapatkan sumber listrik. Kalau perlengkapan itu seperti kabel, media penghantar, ya, itu wajib sesuai dengan fungsinya. Penghantarnya, peralatannya, atau perlengkapannya, contohnya kabelnya. Kabelnya harus dikeluarkan sesuai dengan yang namanya spesifikasi dari genset tersebut. Ya. Genset tersebut itu hanya digunakan secara 80% saja. Tidak boleh 100%. Ya. Jadi bebannya ya secara maintenance, secara pengujian itu harus 80%. Tidak boleh ya 100%. Kenapa? Antisipasi adanya beban yang tidak terduga. Seperti itu teman-teman. Seperti itu Pak Chandra mungkin yang bisa saya bagi buat teman-teman ya. Oke, Pak. Kopi. Ya. Untuk grounding genset sendiri, Pak, kalau ini kan di kapal, Ya, itu groundingnya tetap ke bodi kapal atau gimana, Pak ya? kebudi Kurang kopi kapal nggak juga. apa-apa. Ya, Ke bodi kapal ya, biar langsung ke ya, air laut gitu ya, Pak? ya, Oh, siap. ya. Jadi nggak perlu Bapak tarik ke sana ke terminal, nggak ke bodi kapal boleh. Oh, iya, Pak, siap. Biasanya kan genset, ya, kemudian ada skidnya kan bawah. Iya, ada. Ya, itu bisa kita taruh di skid, kita kasih ke plate yang ada di kapal tadi, Pak. Oh, iya, Pak. Kopi. Ya kurang lebih 18 tahun lah ya di kapal ya, di offshore, Pak. Oh, iya, Pak. Wih, mantap, Pak. Ya, dulu saya juga buat bus, Pak, ya. Bus accommodation AWB. Oh, iya, Pak. Iya. Ya, di Batam sama di Merak. Saya Oh, iya, instalasi Pak. listrik-listriknya itu, Pak.
Iya. gensetnya gitu. Dulu Oh, iya. gensetnya ada Caterpillar C13, kemudian seri 18, 15 apa C2607 gitu ya. Ada yang DAT, kemudian ada yang Perkin, ya, ada yang Mitsubishi gitu ya. Macam-macam sih Pak sebenarnya. Oh, iya. Tapi Kalau di sini, kembali, kenapa? ya, kalau di sini mesin ini kapal dari Cina Pak, jadi genset apa semuanya dari Cina. Kadang kalau nyari spare part di pulau-pulau di luar Jawa kayak gini susah. Saya. Itu gambarnya Pak Chandra ya. Iya Pak, kopi Pak. Jadi prosedur yang pertama kali masuk ke ruang genset itu yang wajib kita ketahui. Itu yang menjadi sering jebakan. Oh iya Pak, siap. Oke, siap. Nanti saya kirim ke Pak Jupiter ya untuk Iya kisi-kisinya Pak, ya. iya Pak, kopi. Nanti kalau masih bingung, silakan ditanyakan ke saya by WA boleh nanti ya. Oh iya Pak, siap-siap. Hmm, siap. Oke, terima kasih buat teman-teman ya. Sukses ya. Saya Iya Pak. kembalikan ke Pak Jupiter ya. Silakan Pak. Thank you all. Thank you, thank you. Oke. Oke. Ya, baik, Mr. Adi Pramono and crew of PT HSL. Ya, oke. Tadi pesertanya yang pertama Ching Dong Hai, Posri Poncai sama Song Ongki dan dibantu sama Mr. Chandra. HSC HO. Sekarang udah manajer ini Pak Wah, Adi ini. Mantep ini Mas. Alhamdulillah. Sudah naik ke koordinator ya Mas Chandra ya? Sudah naik apa belum Mas Chandra? amin Pak. Amin. Kenapa Pak? Sudah naik ke koordinator Agak ini sekarang. belum Pak. Ya, saya Yang doakan. penting gajinya aja yang naik Pak. Jabatannya nggak usah naik. Jangan, karena gini, karena jabatan itu nanti kan muncul di kurikulum vitae. Nanti suatu ketika ada tawaran lain yang lebih menggiurkan dengan sudah ada kurikulum vitae yang tertulisnya koordinator, superintenden itu pasti akan beda. Ya Pak Adi ya? Oh, oke. Bener Siap Pak. Pak. Iya, pasti beda. Tapi Siap, kalau siap. terlalu tinggi nih, kalau terlalu tinggi, kayak saya di CV-nya itu manajer HSE untuk HO ya, untuk corporate di Brutani itu akhirnya saya daftar kemana-mana susah. Jawabannya maaf Pak terlalu tinggi. gitu. Hanya turun grade terus kalau cari ini. Tapi alhamdulillah sih Iya, kemarin punya perusahaan Vietnam itu MRP akhirnya untungnya bukan HSE tapi apa representatif. Jadi kita konsultan tapi representatif. Jadi nggak begitu bermasalah. Ya, yang penting gajinya betul, yang penting gajinya. Cuman ya kalau ada jabatan yang sudah tertulis lebih enak lagi. Begitu. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Adi. Nanti kita lanjut di WA ya Pak Adi ya. Ya, boleh. Ya, siap. Oke, Mas Sandra nanti saya harapkan Mas Sandra itu kan iya Pak. MUK sama APL-nya kan sudah kita kirim. Nanti di MUK itu kan ada dokumen wajib, portofolio atau bukti relevan yang wajib dilampirkan. Ya, syukur-syukur nanti contoh nih, kayak kemarin yang kita bikin kemarin itu misalkan keren pada saat pengoperasian kalau ada videonya malah lebih bagus. Jadi penguji biasanya kalau sudah ada videonya itu nanti biasanya akan lebih oh ya sudah kerja terus sekalian ada videonya malah biasanya itu sering-sering nggak diuji karena sudah dianggap oh berarti lagi memang dia itu memang tugasnya Bidangnya. sebagai keren cuma ini butuh sertifikat kompetensinya. Terus kemudian Iya Pak. kayak welder syukur-syukur bikin video pada saat kayak contoh yang pertama nih, contoh welder ini pada saat mau
melaksanakan welding, mungkin bisa bikin video untuk format CSA, terus kemudian permit, nah, permit hot work ya, hot work kan bisa bikin, dan pas pengajuannya dibikin video tuh tutorialnya, itu akan lebih enak lagi. Nanti penguji kan nanti kan diupload semua ke Google Drive itu Mas Chandra. Nanti penguji malah lebih enak, oh ini Pak udah bikin, ini ada formnya sekalian tutorial seperti itu. Makanya kenapa saya juga pada saat ada proyek kerja sekalipun saya juga bikin video seperti itu, dan ternyata pada saat saya mengikuti kompetensi juga trainer sudah, oh Pak Peter kerjanya ini ya kemarin di ketinggian survei dan lain-lain, oh ini udah darinya, udah saya nggak banyak pertanyaan, malah banyaknya ngobrol ya Pak Adi, akhirnya banyak ngobrol apa yang dilakukan seperti itu. Benar, biasanya gini, mohon maaf saya potong, biasanya gini kan, kalau untuk data pendukung yang pertama tadi kata Pak Jupiter, foto dan video. Baru satu lagi Pak sebenarnya, logbook. Logbook ya betul. Ya. Logbook. Operator genset, welder. Kalau welder kan ditandai dengan JSA dan permit ya. Tapi kalau yang keren itu logbook biasanya ditanyakan. Nanti kalau sudah logbook itu masuk punya nilai tersendiri itu Pak. Nanti Bapak nggak diuji lagi. Cuma Pak coba ngapain aja Pak di tempat kerja. Coba. Nah, disuruh jabarkan. Itu keuntungannya kalau kita portofolionya sedikit mendukung gitu. Ya, betul. Nah, itu kayak gitu. Ini pengalaman saya, soalnya pengalaman saya kalau kebetulan walaupun kita trainer, walaupun kita auditor dan lain-lain, kita tetap diwajibkan punya sertifikat juga. Bukan ya Pak Adi ya. Tetap kita diwajibkan punya sertifikat juga sesuai dengan apa yang kita mau ngajar. Nah, biasanya juga pada saat saya ngambil, saya udah punya videonya, sudah punya katakanlah ini juga laporan kerja Pak Chandra, laporan kerja. Tiap-tiap pekerjaan kan pasti juga punya laporan pekerjaan masing-masing. Welder pasti punya recordnya pekerjaannya masing-masing, laporan reportnya. Kemudian kren juga punya reportnya. Terus kemudian jasa juga punya reportnya. Nah itu kalau disertakan juga, syukur-syukur semua didokumentasikan. Itu nanti pada saat pada saat pengujian nanti akan lebih mudah. Benar nanti karena pengalaman saya nggak pernah Pak Adi, nggak pernah yang namanya ditanya Pak Peter ini jawab dilihat, oh videonya ini ada linknya. Dulu itu saya sebagai kren operator di Kemenakar, ya di BNSP juga diminta Pak ini ada ini Pak ini, ya udah, bahkan di situ nggak diuji, oh textbook nggak, tapi disuruh jabarkan, nah, gitu. Betul. Itu yang dulu kita berbondong-bondong ke cepu gitu kan, disuruh jabarkan semua itu, dan itu benar-benar real terjadi. Makanya saya katakan kalau mungkin saja ya orang yang dosen pemateri di yang terbiasa dengan yang tidak terbiasa dengan praktek itu akan sulit. Tapi kalau yang dia praktisi kesehariannya mengoperasikan itu atau bergerak di bidang tersebut, itu akan lebih mudah biasanya. Makanya saya bilang tadi harus ada namanya buku kerja, logbook tadi. Itu menjadi satu penilaian tersendiri dan checklist P2H. Gitu. Betul. Itu Pak gambarannya. Betul. Dan ini tambah lagi Pak Adi, Mas Chandra, kebetulan saya dosen ya, dan saya dosen. Jadi memang dari pengalaman saya sebagai dosen itu saya lihat memang banyak dosen-dosen itu yang belum pernah kerja Pak, belum pernah. Nah, ini akan beda jauh pada saat kita yang memang pengalaman kerja menjelaskan sama dosen yang hanya textbook. Dia lulus SMA, kuliah S1, kuliah S2, terus jadi dosen. Itu akan beda jauh dengan kita yang bahkan kita ini bukan fak bidangnya, tapi justru bisa menjelaskan lebih rinci, detail, dan bahkan tempat alatnya, panjang alatnya, kapasitas alatnya, justru kita lebih kadang bisa lebih menjelaskan daripada dosen yang memang faknya dia untuk ilmu itu, kadang seperti itu. Nah, apalagi kalau misalkan kita punya portofolio kita punya bukti-bukti dari foto, video yang kita upload. Ternyata memang
kita upload foto sama video kita di tempat kerja itu akan mendukung portofolio kita. Kalau misalkan daftar ke perusahaan mana, perusahaan lebih lebih yakin dan pasti nge-hire kita itu, Pak minta berapa, lebih kelihatan sekian, oke Pak. Gitu. Ya presentasinya gini, kalau ada portofolio, video, dokumentasi segala punya nilai 70% ya, anggap aja 70% itu sudah pasti lulus gitu. Karena ya 30%-nya mungkin ya secara aktual kita ngobrol. Kan ada yang memberatkan atau ada yang kalau jadi asesor itu ada dua pilihan ya, dua yang bisa memutuskan itu. Yang pertama, ketika kita melakukan uji kom, contohnya seperti ini, peserta tidak bisa jawab. Mungkin karena grogi, atau karena signal, atau ada perbedaan bahasa, kan? Akan menjadi. Tapi ada nilainya di portofolio. Itu menjadi perbandingan. Ya, betul. Nah, itu Pak, gambarannya ya. Iya, Pak. Ya. Oke, sudah cukup Mas Chandra. Ada yang mau tanyakan lagi Mas Chandra? Cukup sih Pak. Oke. Baik, kalau gitu bagaimana Pak Adi? Ada tambah lagi Pak Adi sebelum kita akhiri Pak Adi? Cukup itu aja yang saya pesan tadi ya. Dilampirin daily activity-nya. Daily activity-nya yang kegiatan keren, kegiatan genset ya operator itu jam-jamnya kalau bisa dilampiri dari 1 minggu yang lalu contoh aktivitasnya itu menjadi pendukung gitu ya. Itu saja ya, Pak. Saya juga masih membuka peluang lebar bukan sampai hari ini aja, bukan sampai nanti teman-teman selesai uji kom, kapanpun ya teman-teman bisa berkonsultasi atau bisa sharing sama saya boleh. Ya, silakan, saya siap membantu. Siap Pak Adi. Ya Mas Chandra, ini Pak Adi ini sama kayak saya Mas Chandra. Jadi kapanpun kayak Mas Chandra chatting malam-malam, oke saya layani, tenang aja Mas. Iya, siap Pak Peter. Ya Pak Adi, saya milih orang kan nggak asal milih untuk trainer, jadi harus. Oke. Kalau mau gitu, alat berat, mau apapun, insya Allah ya. Yang penting jangan dua Pak konsultasinya. Masalah keuangan sama asmara ya, jangan. Ya, jadi nggak kayak sekarang. Kalau zaman sekarang kan pinjam dulu 100. Gitu ya Pak. Oke Pak Adi, Mas Chandra, dan teman-teman lain di PT ASL. Walaupun kita pesertanya dikit ya 3 orang ini, tapi meriah. Karena trennya luar biasa. Ini teman saya Mas Chandra, ini Pak Adi. Ya, kayaknya dulu pernah ketemu, cuman kebetulan mungkin belum satu lokasi kerja dulu. Waktu saya di Petrocina, ternyata Pak Adi ini dulu di El Nusanya. Jadi Pak Adi ini penjaga gawang gas H2S-nya. Jadi di Petrocina itu di pengeboran, dulu namanya JOB PPEC, Joint Operating Body Pertamina Petrocina. Nanti saya kirim fotonya Pak, itu masih ada fotonya, saya kirim nanti sebentar. Mungkin Pak Adi kenal nanti. Sebenarnya beliau ini yang ngurus MCU saya Pak, medpasnya segala macam. Beliau yang ngeluarin Pak. Termasuk beliau beliau yang punya kuasa di sini. Kalau tidak ada tangannya beliau nggak bisa saya kerja di Petrocina itu Pak. Ya Mas Chandra, ini dulu ternyata saya juga baru tahu kalau hari ini ternyata Pak Adi dulu di saya di tempat kerja saya Mas Chandra. Tapi belum pernah ketemu ya Pak Adi ya. Ya ketemu teman-temannya. Ya dulu kami dibantu lah sama El Nusa untuk kegiatan H2S-nya. Jadi kalau ada kebocoran H2S, kemudian ada alarm H2S, ini pasukannya Pak Adi yang bergerak Mas Chandra. Ya, oke, terima kasih sekali pada hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, training untuk bukan training sebenarnya ya. Ini karena sebenarnya teman-teman ASL ini memang pekerjaannya ya Pak Adi. Pekerjaannya cuman memang diminta sertifikasi kompetensinya. Karena memang sudah pengalaman, jadi kemarin juga kita hilangkan trainingnya. Artinya kita yang penting refresh apa saja yang diperlukan. Saya yakin untuk bukti relevan sama ini portofolio, saya yakin teman-teman punya. Makanya saya minta bantuan Mas Chandra sebagai HO itu HSHO untuk nanti
yang membantu untuk ngumpulin bukti-bukti relevannya. Saya itu aja Pak Adi, terima kasih banyak atas waktunya, mohon maaf. Nanti sering saya rapoti ya Pak Adi. Siap, saya akan support Pak ya. Saya akan support ya. Untuk apapun ya, insya Allah saya akan support buat teman-teman. Kita majukan budaya K3 ini di Indonesia dan kompetensi. Ya, mari kita sebarkan virus K3. Oh ya, saya lupa, ini adalah di bulan K3. Ya, ini bulan K3 ini kebetulan di bulan di mana kita merayakan keselamatan dan kesehatan kerja, ini masuk bulan K3, maka saya mengucapkan keep safe, keep healthy, zero accident. Oke, safety first and zero waste ya. Jangan lupa zero waste. Ini yang paling penting, kadang di perusahaan-perusahaan yang paling lupa, kita itu juga bukan hanya safety first, zero accident, tapi zero waste ya. Oke. Oke, my friend, this is a finish. Ada kegiatan lagi, silakan. Maka kegiatan hari ini saya tutup dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Thank kasih you. Pak Adi, Peter. Thank you all. Okay, nice to see you. Sukses in kompeten. Ya. Oh, ini bukan lagi ini ya, bukan lagi namanya kompeten seperti duluan ini. Logo BNSP. Ya. Oke, terima kasih. See you. Thank you. Goodbye. See you. Makasih Pak Chandra, terima kasih Pak Peter. Ya, makasih Pak. Sama-sama Pak Adi, Pak Peter. Good luck. Makasih banyak.